Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial tentang 5 trik rahasia di Microsoft Word membuat pekerjaan selesai lebih cepat. Dimana dengan kita menguasai 5 trik ini, tentunya ketika kita menemukan masalah di Microsoft Word, semuanya bisa diselesaikan dengan cepat. Nah, seperti apa trik rahasia di Microsoft Word yang ada di video ini? Ikutin terus tutorial ini. Tapi sebelum lanjut, saya beritahukan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Kita masuk ke trik pertama, yaitu kita mengunci sebagian teks dan sebagian teks lainnya tidak bisa ditulisi. Nah, sebagai contoh di sini ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Ini data ini akan saya kirim ke teman-teman saya di luar daerah, tetapi saya ingin fokusnya yang boleh dirubah hanyalah yang dalam bentuk titik-titik ini, ya. Sedangkan yang lain ini tidak bisa dirubah, alias kita kunci, ya. Mau dimanapun, mau bagaimanapun caranya mendelete tidak akan bisa. Ya, walaupun ditekan tombol delete berkali-kali tidak akan bisa. Sedangkan yang bisa ditulisi hanya ini, ya. Begitu kita klik yang ini, berarti ini aja yang aktif, sedangkan teks-teks lainnya tidak akan aktif. Oke. Nah, di sini kita memanfaatkan fungsi dari restrict editing. Seperti ini, ya. Klik menu view, kemudian di sini ada restrict editing. Oke, tandai mana yang ingin dibuka aksesnya. Oke, setelah ditandai seperti ini, kemudian klik menu review yang ini, ya. Nah, kemudian arahkan kursornya ke protect. Di sini ada restrict editing. Klik. Nah, di sini akan muncul beberapa perintah. Nah, di sini hilangkan centangan di atas, kemudian di sini dicentang, ya. Dan di sini silahkan pilih no change, read only, ya. Dipilih yang paling terakhir saja seperti ini. Kemudian di sini silahkan klik everyone, centang. Nah, di sini akan ditandai seperti ini, ya. Ada tanda muka kurung seperti ini. Itu, ya. Lanjut, ini nama juga kita tandai seperti ini, kemudian klik everyone, ini juga sama, kemudian klik everyone, terus sampai semuanya habis. Oke, nah setelah semua kita tandai, selanjutnya di sini silahkan pilih yes, ya. Ini kita pilih yes dan tampil seperti ini. Apakah mau dibuatkan password atau tidak, silahkan teman-teman yang sesuaikan. Oke, saya kosongkan saja. Ini seandainya punya password, silahkan isi passwordnya di sini, kemudian ketikkan lagi password yang diketikkan di atas. Oke, saya kosongkan, kemudian saya klik OK. Nah, seperti ini hasilnya, ya. Oke, sekarang saya simpan, ya. Oke, nah sekarang kita coba cek hasilnya, ya. Saya coba hapus, ya. Saya klik kanan, di sini tidak ada delete, ya. Saya tekan di keyboard, tombol delete tidak bisa, backspace tidak bisa, ya. Tidak akan ada efek sama sekali, ya. Sedangkan yang aktif hanya ini aja, ya. Ini tinggal kita ketikkan saja di sini nomor suratnya, ya. Ini hanya sekedar contoh seperti ini. Sekedar contoh, teman-teman, ya. Oke. Nah, di sini namanya silahkan diketikkan saja. Misal saya hapus titik-titiknya, saya ketikkan di sini. Oke, di bawah juga ini kita hapus titik-titiknya, NUPTK seperti ini aja contoh, ya teman-teman. Terus di bawahnya jabatan kepala madrasah misal, ya. Terus di sini non PNS pada madrasah misal, kita hapus yang ini MTS. Oke, di sini bulannya ini kita hapus bulan Juli misal, teman-teman, ya. Ini kita isikan di sini 2022, ya. Di sini misal di bawahnya ini kita isi 2 misal, ya, yang passing, kemudian yang sertifikasi saja misal 5. Di sini tidak ada yang tidak layak bayar, semuanya layak bayar, ya. Di sini jumlahnya yang layak bayar itu 7, ya. Kita ketikkan di sini tempat dan tanggal SPTJM-nya, terus di sini kepala madrasahnya misal, ya. Kemudian di sini NIP-nya kita ketikkan. Ini hanya sekedar contoh, teman-teman, ya. Oke. Nah, jadi yang bisa diketik hanya yang sudah kita tandai, sedangkan yang tidak ditandai otomatis terkunci. Ini, ya.
Jadi tidak bisa sama sekali. Tuh teman-teman ya. Jadi seandainya data ini kita kirim ke teman kita di luar daerah, jadi data yang format yang kita buat otomatis aman, tidak akan bisa berubah sama sekali. Langkah ini juga sangat tepat sekali bagi teman-teman yang membuat MOU. Ya, MOU perjanjian kerjasama, misal dengan kementerian A dengan kementerian B, atau dengan instansi A dengan instansi B, supaya formatnya tidak berubah. Yang berubah hanyalah nama, terus jabatan dan alamat dan lain sebagainya, itu aja yang berubah, yang lainnya tetap aman. Jadi seperti itu. Nah sekarang bagaimana cara menormalkannya? Ya, misal teman-teman ingin merubah formatnya, ya silahkan klik menu review, kemudian pilih yang ini, ya kemudian pilih stop. Ya, maka otomatis akan bisa kita edit. Misal ini saya hapus, saya coba ya, saya tandai kemudian saya tekan delete. Nah bisa dihapus, ini juga bisa. Tuh semuanya bisa kita hapus ya teman-teman. Jadi seperti itu cara kita. Nah bagaimana kalau kita cetak? Apakah tetap dengan tanda seperti ini atau dengan warna kuning tadi? Itu sesuai dengan format aslinya, alias tidak ikut warna ataupun tanda yang seperti ini. Sebagai contoh saya klik print preview. Nah tampilannya seperti ini tuh ya, jadi tidak ada muka kurung seperti yang di tampilan awal tadi ya, ataupun warna-warna yang lain tidak ada seperti itu. Pokoknya ini hanya sekedar tanda bantu saja teman-teman ya. Nah untuk kita menghilangkan tandanya ini supaya tidak mengganggu, misal teman-teman agak terganggu, silahkan pilih yang ini, kemudian pilih remove all editing. Nah semuanya akan hilang. Kita masuk ke trik kedua, yaitu kita memanfaatkan kecanggihan dari format pointer di Microsoft Word. Nah, sebagai contoh di sini ada data skripsi ya, ini datanya agak acak-acakan ya. Tidak jelas bentuknya bagaimana, penulisannya bagaimana. Nah, sekarang kita akan merapikan penulisan dari data skripsi ini. Oke, yang pertama misal acuan kita yang ini. Ya, ini kita buat agak tengah seperti ini. Oke, seperti ini. Nah, di sini harus sama dengan yang di atas. Oke, caranya silahkan klik di menu home, di sini ada gambar kuas ya. Silahkan double klik supaya kita bisa memanfaatkannya berkali-kali. Kalau hanya satu kali klik berarti sekali kita klik berarti langsung kuasnya otomatis hilang. Silahkan double klik ya. Taruh kursornya atau tandai dulu teksnya seperti ini bisa juga, atau cukup taruh seperti ini kemudian double klik. Oke, sudah. Nah, di sini langsung mouse-nya akan berubah menjadi kuas. Silahkan klik yang di sini. Nah otomatis dia akan mengikuti yang di atas. Terus lanjut ya. Nah ini juga sama. Nah seperti itu ya. Klik lagi. Nah seperti itu. Ini juga sama. Itu teman-teman ya. Oke, seperti itu. Nah jadi seperti itu cara kita memanfaatkan kecanggihan dari format pointer di Microsoft Word. Nah ini juga ini belum beraturan ya. Oke, saya taruh kursornya di sini kemudian double klik. Oke, ini tinggal diklik saja seperti ini. Ini juga sama, ini juga sama, dan hasilnya akan rapi seperti ini. Jadi itu cara kita memanfaatkan kecanggihan dari format pointer di Microsoft Word. Kita masuk ke trik rahasia yang ketiga, yaitu kita membuat kop surat secara otomatis. Nah langkah ini sangat tepat sekali bagi teman-teman yang bekerja di instansi pemerintahan, instansi seperti sekolah dan lain sebagainya, yang sering membuat surat dan juga mengetikkan kop surat. Langkah ini sangat cocok sekali teman-teman memanfaatkan. Nah di sini kita memanfaatkan kecanggihan dari Quick Part yang ada di Microsoft Word. Oke, caranya seperti ini. Silahkan tandai ya mana kop yang akan dijadikan sebagai kop otomatis. Oke, setelah ditandai seperti ini kemudian klik menu insert. Silahkan arahkan kursornya ke pojok kanan yang di sini ada quick part ya, klik kemudian pilih shift selection, klik dan tampil seperti ini. Silahkan di sini ketikkan namanya, bebas ya teman-teman. Misal saya ketikkan seperti ini. Untuk yang lainnya silahkan dibiarkan seperti ini, kemudian klik OK. Setelah itu kita simpan. Oke, saya tekan Ctrl S di keyboard. Oke, sudah. Nah sekarang saya tutup. Nah sekarang kita coba buka Microsoft Word atau dokumen baru. Oke, saya buka dari awal. Nah tampil seperti ini. Dan seandainya teman-teman ingin mengetik sebuah surat ya, tentunya kita ketikkan dulu kopnya.
Nah, karena kita sudah setting komputer kita atau laptop kita, maka cukup dengan klik menu insert, kemudian pilih quick path, dan selanjutnya silahkan pilih yang ini. Maka copy yang kita buat otomatis akan muncul seperti ini. Kita coba buat dokumen baru ya, kita contohkan lagi. Ini dokumen baru, klik insert, kemudian quick path dan pilih yang ini. Dan hasilnya seperti ini. Untuk nama-namanya ini hanya sekedar contoh ya, mulai dari nama sekolahnya ataupun alamat, NSM dan lain sebagainya ataupun nomor HP, ini hanya sekedar contoh. Kita masuk ke trik rahasia keempat, yaitu kita melakukan penerjemahan teks bahasa Inggris di dalam Microsoft Word ke dalam bahasa Indonesia. Nah, sebagai contoh di sini ini ada tulisan bahasa Inggris ya. Ini saya belum jelas apa maksud atau arti dari tulisan ini. Oke, sekarang kita akan terjemahkan dan kita memanfaatkan kecanggihan dari Microsoft Word. Oke, silahkan klik menu review yang ini. Kemudian di sini ada language ya, ada tulisan translate. Silahkan diklik. Kemudian di sini silahkan translate dokumen. Ini seandainya teman-teman ingin mau menerjemahkan semua tulisan yang ada di dokumen ini. Silahkan klik translate dokumen dan tampil seperti ini. Nah, otomatis akan terdeteksi bahwa tulisannya menggunakan bahasa Inggris ya, kemudian kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tetapi tentunya teman-teman harus sudah terkoneksi dulu ke jaringan internet. Setelah itu silahkan klik translate. Nah, otomatis akan dibuat dokumen baru. Kita cek, ini dokumen aslinya dan ini hasil terjemahannya. Ini tuh teman-teman ya, saya coba bagi layarnya menjadi 2. Oke. Nah, yang ini dokumen aslinya dan ini hasil terjemahannya. Kita masuk ke trik rahasia yang kelima, yaitu menambahkan baris tabel secara otomatis. Nah, seandainya teman-teman sudah membuat tabel seperti ini ya, ini hanya sekedar 4 baris, tetapi tiba-tiba kita dituntut untuk membuat baris sebanyak mungkin. Kalau kita tambah satu-satu tentunya agak lama ya. Misal kita klik insert seperti ini, kemudian kita pilih kita tambahkan misal di bawah seperti ini agak lama teman-teman ya. Nah, cara simpelnya atau cara cepatnya seperti ini. Taruh kursornya di sini, bisa di sini ataupun juga di akhir, kemudian tekan di keyboard itu tombol tab. Oke, saya tekan ya. Nah, otomatis baris tabelnya akan dibuat seperti ini. Gitu ya. Semakin lama ditekan, maka semakin banyak juga baris yang dibuat. Itu ya. Dan langkahnya otomatis. Oke, teman-teman, saya kira ini tutorial singkatnya tentang 5 trik rahasia di Microsoft Word membuat pekerjaan selesai lebih cepat atau menjadikan pekerjaan kita akan cepat selesai dengan kita memanfaatkan kecanggihan dari trik-trik yang ada di tutorial ini. Dan kalau teman-teman ingin melihat lebih detail atau lebih banyak video-video yang menarik di channel ini, silahkan buka playlistnya. Di sana sudah saya buatkan belajar Microsoft Word mulai dari dasar sampai tingkat mahir, belajar Microsoft Excel dari dasar sampai tingkat mahir juga ada, PowerPoint juga ada, Windows juga banyak. Silahkan teman-teman manfaatkan video-video yang ada di channel ini. Dan saya beritahukan kembali bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini dan belum berlangganan, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Dan cek juga channel saya yang baru, yaitu Isnani Panglima New. Insya Allah di sana akan ada berbagai macam hal menarik terkait dengan komputer. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.